3 udah halo-halo. Jam 3 lewat. Nah teman-teman, ini dia rujak yang tadi aku beli. Ini sekarang aku mau makan. Ini tuh sebenarnya udah malam, tapi karena aku belum makan malam, jadi aku mau makan rujaknya karena aku lapar. Curut. Gak usah semua deh, takut mau bazir. Ini tuh enak banget, aku biasanya langganan beli rujak ini teman-teman, karena di rumah aku juga buah-buahannya lagi habis. Biasanya kan teman-teman tahu aku makan buah, tapi karena lagi habis jadi kita makan rujak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang lagi stres, ya sama sih aku juga stres juga teman-teman, tapi mungkin teman-teman suka nyangkanya apa, mengira aku tuh bisa happy, legowo, menerima semuanya. Sebenarnya sih nggak juga. Terkadang aku sebagai manusia ya, ada kalanya sering sedih. Cuman ya sedihnya juga nggak berlarut-larut. Jadi nikmatin aja teman-teman. Untuk teman-teman subscribe aku atau nonton aku, jadi kalau aku flashback ulang sedikit, aku itu mengalami atau menyadari aku punya endometriosis itu tahun 2014, dan aku tahu adenomiosisnya itu belakangan saat melakukan operasi yang pertama di tahun 2015 bulan September. Itu aku baru tahu kalau ada adenomiosisnya juga. Setelah itu barulah pengikutnya pada muncul seperti perlengkatan dan teman-temannya. Banyak penderita kista yang bisa sembuh, cuman ya itu biasanya kista fungsional, bukan kista coklat atau endometriosis. Kalau endometriosis itu agak susah sembuh, adenomiosis pun sama. Ya opsinya cuma obat, hamil, dan operasi. Terserah deh tuh teman-teman mau pilih yang mana. Sebelum kita memutuskan pilihan kita mau yang mana, itu harus benar-benar paham efeknya apa. Misalnya pilihan pertama mau hamil dulu, hamilnya itu pakai cara apa, metode apa, jangka waktunya berapa, maksudnya jangka waktu target kehamilannya. Kalau misalnya obat itu efek sampingnya apa, karena biasanya obat-obatan untuk endometriosis ataupun adenomiosis dia akan menghambat kehamilan. Terus operasi itu juga resikonya apa, karena operasi itu adalah tindakan yang besar. Ya harus tahu kalau ternyata setelah itu numbuh lagi kan seolah sia-sia. Intinya berhadapan dengan penyakit ini, banyak-banyakin stok sabar aja. Sabar untuk bisa sembuh, sabar untuk bisa punya anak, sabar untuk menghadapi rasanya sih, ya udah sabar aja. Sabarnya sambil ikhtiar maksudnya.
salah satu ikhtiarnya adalah memperbaiki pola makan, pola olahraga. Walaupun aku sendiri ya, beginilah. Hari ini aku lagi menstruasi teman-teman, dan kalau dibandingin dulu, menstruasinya ya lebih baik sekarang. Maksudnya secara nyeri, secara volume itu jauh lebih baik sekarang. Walaupun banyak rasa sedih yang kita rasain, tapi harus sadar juga banyak nikmat yang kita dapat. Jadi buat teman-teman yang baru didiagnosa ataupun yang udah mengalami lama, sedih mah gak apa-apa sesekali, tapi kalau bikin hidup terpuruk ya jangan. Misalnya ada yang bilang pengen resign kerja katanya karena sering terganggu sama nyerinya. Sebenarnya masalah resign kerja tuh ya terserah teman-teman, itu balik lagi mutlak haknya teman-teman, tapi jangan sampai nanti setelah di rumah ada timbul penyesalan. Misalnya ya udah di rumah juga pasti tetap bakalan nyeri gitu. Kalau nyeri itu mungkin menurut aku solusinya bukan resign kerja, tapi ya cari cara gimana biar gak nyeri lagi, entah pakai obat hormon atau obat nyeri. Tapi kalau misalnya resign kerja, karena pengalaman teman-teman yang lain banyak yang mengeluh misalnya di rumah tuh ternyata lebih sedih gitu, karena fokusnya kan cuman ke sakit aja gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sambil kerja kan ya walaupun lelah, aku pun juga sama kerja lelah capek, tapi ya namanya masih butuh uang dan aku juga butuh biaya untuk aku berobat, ya dijalanin aja dengan happy. Bagi aku menjalani 2 kali operasi dengan banyak rentetan kejadian ikutan pasca operasi, itu juga bikin stres, bikin down, bikin sedih. Tapi mau ngeluh, mau sedih juga ya gimana ya teman-teman, itu nggak nambah solusi, malah jadi beban buat orang lain. Mungkin dulu pun aku sama sih, ada di fase-fase yang ini harus gimana, ini kok nggak mempan, itu nggak mempan, ini salah, itu salah gitu. Tapi ya kalau kita udah pasrah, semuanya tuh berasa lebih ringan. Semangat. Kunci semuanya terasa lebih ringan itu adalah ikhlas dan bersyukur. Jangan sampai karena satu hal yang belum kita gapai, yang belum dikabulkan, kita jadi lupa sama nikmat yang lain. Masih bisa makan enak, tidur enak, apalagi yang harus dikhawatirkan, apalagi yang harus dirisaukan. Aku kerja di tempat yang sekarang itu udah 10 tahun teman-teman. Ya sebelum-sebelumnya aku juga pernah kerja tempat lain.
Tapi kalau di instansi ini 10 tahunan, kadang terasa capek, terasa jenuh, terasa lelah. Belum lagi sama keadaan sekitar. Ya, tapi kan kita punya jalan hidup masing-masing. Nikmatin aja. Kenyang. Aku kalau paya kayak gini nggak terlalu suka. Tapi kalau paya yang apa ya? Payanya tuh harus pilih-pilih. Ini payanya nggak. Aku belum nyobain sih rasanya. Bentar kita cobain. Tapi kayak nggak menarik gitu loh maksudnya. Sebenarnya sih lumayan juga rasa payanya. Nah teman-teman, kayak gitu aja kayaknya video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.